Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku Rabu Kliwon dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini menjawab pertanyaan saudara Karen ya. Apakah pesan dari Tuhan itu adalah sebuah ilmu berupa pemahaman ya? Selanjutnya saya selalu berusaha menekan kebencian dan dendam agar menjadi positif. Terus apakah sanjungan dari seorang berupa pujian ya, gelar ya, itu berasal dari aura negatif dari aura positif ya, misalkan panggilan ustadz, haji dan sebagainya. Saya jawab yang ringan dulu ya. Panggilan-panggilan seseorang ya, itu hanyalah ungkapan spontanitas ya. Ungkapan spontanitas untuk menghargai ya, untuk menghargai gitu. Nah, misalkan Anda memanggil saya Pak, atau ada yang memanggil saya Ki, ada yang memanggil saya Bah. Nah, itu hanya sebutan saja. Apa yang kita pedulikan gitu. Itu hanya sebutan saja. Dan jangan merasa ketika Anda dipanggil dengan sebutan-sebutan yang istilahnya itu memiliki sebuah pengaruh, terus itu menjadikan Anda sombong, menjadikan Anda besar hati, tinggi hati dan sebagainya. Seolah-olah energi Anda ini positif. Tidak ada pengaruh itu. Itu hanya sebagai ungkapan terima kasih ya. Misalkan saya ditolong oleh tiba-tiba ya motor saya ini kempes, tiba-tiba ada yang menawarkan nuntun motor saya gitu, atau ditunjukkan itu lo tembel ban. Nah, otomatis saya akan bilang sembah nuwun Pak, terima kasih Pak. Nah, semacam itu tuh. Itu adalah ungkapan spontanitas biasa gitu. Nah, untuk penyebutan tadi, nah ini tergantung ya kebiasaan orang tersebut. Kalau kebiasaan ya sering ke dukun ya, nah, maka akan menyebut saya itu Ki atau Mbah. Gitu. Kalau yang biasanya pergi ke Kiai, ya, itu akan menyebut Ustadz atau Pak Yai. Gitu. Itu hanya ungkapan biasa saja. Tidak perlu menjadikan kita itu tinggi hati. Tidak perlu ya, biasa saja. Nah, selanjutnya ya, apalagi ini. Saya selalu menekan kebencian dan dendam agar menjadi positif ya. Kebencian dan dendam itu tidak harus ditekan ya. Tidak harus dilawan. Karena seberapa kuat Anda gitu, untuk melawan kebencian dan untuk melawan dendam. Kenapa bisa semacam itu? Karena manusia ini fluktuatif ya. Kadang keimanan kita itu di bawah, kadang di atas. Gitu. Yang Anda harus lakukan adalah mengalihkan. Ya. Ibarat ini sungai ya, ini sungai banjir. Anda di sini. Sungai ini kebencian, sungai ini dendam. Anda di sini, Anda tembok. Sejauh mana Anda kuat? Otomatis jebol. Ya, kalau setiap hari ini menghantam, otomatis jebol. Yang perlu Anda lakukan, ya, Anda alirkan. Anda alirkan ini, banjir ini ya, buatkan aliran sungai lagi. Cret. Apa yang terjadi? Anda tidak melawan. Ya, tetapi Anda memfungsikan. Bisa jadi banjir tadi itu bisa menjadi pembangkit listrik tenaga air. Artinya apa di dalam kehidupan Anda? Ya, itu bisa menjadi semangat Anda untuk mengejar impian. Jadi kesakitan, dendam, jadikan itu alasan kesuksesan Anda. Jadi bukan Anda jadikan untuk melawan kesedihan tadi, bukan. Tapi jadikan alasan untuk kesuksesan Anda. Ketika itu Anda lakukan, kesuksesan Anda akan cepat ya, tanpa harus menyakiti perasaan Anda. Dan biasanya ketika Anda sukses, ini hilang dengan sendirinya tanpa Anda melawan, tapi mengalihkan. Nah, itulah yang dinamakan strategi. Nah, selanjutnya apalagi nih ya, silakan tanya terus ya yang tidak paham, supaya teman-teman ini juga bisa mendapatkan manfaat ya dari pertanyaan Anda. Apakah pesan dari Tuhan itu adalah sebuah ilmu ya, berupa
pemahaman. Bisa iya, bisa tidak. Bisa iya, bisa tidak. Jadi pesan tuh dari Tuhan itu macam-macam. Ya. Bisa kaitannya dengan kejadian, bisa kaitannya dengan kode-kode, atau bisa juga dengan hal yang sebaliknya juga bisa. Tapi ya 90% lah pemahaman juga ya. Nah, itu teman-teman. Nah, untuk bisa merasakan, memahami ya pesan yang disampaikan Tuhan, yang Anda harus lakukan adalah selaras dengan Tuhan. Artinya apa? Ya menembah, menekung, melakukan ibadah sesuai dengan kepercayaan Anda. Demikian saudaraku Rabu Kliwon ya menjawab pertanyaan saudara Karen ya. Silakan yang lain kalau mau tanya, kita akan kupas ya. Tapi mohon maaf, kupasnya besok ya teman-teman. Misalkan Anda tanya hari ini ya, hari ini saya upload ya, mungkin besok saya buatkan materinya. Ataupun besok lusa ya, ketika saya tidak bisa buat video ya, sakit gitu misalkan ya, besok lusa. Demikian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.